santai tentang dunia pendidikan dan tumbuh kembang anak. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan para orang tua nih, yaitu kenapa anak cepat bosan belajar. Nah, pernah gak sih baru 10 atau 15 menit belajar anak-anak sudah merasa gelisah? Kadang dia sudah bilang, "Ma, sudah bosan, Pa, sudah capek." Nah, ternyata rasa bosan ini wajar ya dari anak-anak, tapi jika dibiarkan bisa bikin mereka makin malas belajarnya. Tapi hari ini kita akan coba kupas apa sih penyebab anak cepat bosan belajar. Dan tentu saja ada tips-tipsnya supaya belajar bisa lebih fun buat mereka. Di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Dr. Marina Indriasari. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sapa dulu ya, sahabat I Love Lido. Hai sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana nih kesehariannya? Alhamdulillah, sedang sibuk karena saat ini kan anak-anak tuh sedang dalam proses penilaian evaluasi akhir, sehingga kita merekap hasil belajar mereka. Kemudian kita akan menyiapkan beberapa edukasi kepada orang tua untuk membuat anak-anak lebih bersemangat belajar kembali nanti di semester berikutnya. Oke. Nah, Ibu sebagai pengajar nih, pasti sering banget menemukan anak-anak yang cepat sekali bosan saat belajar. Nah, bisa diceritakan nggak pengalaman nyata di kelasnya saat menghadapi hal ini? Ya, jadi untuk anak-anak itu memang kalau di dalam kelas itu bervariasi ya. Jadi memang ada anak-anak yang dia semangat belajar, serius. Ada anak-anak yang dia cepat bosan, ngantuk gitu ya, dan tidak mau melanjutkan dalam belajar. Sehingga kita sebagai pengajar itu harus bisa menentukan yang mengidentifikasi bahwa anak-anak ini apa sih yang membuat mereka bosan gitu, sehingga kita membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi anak-anak bosan itu wajar ya, pasti ada aja gitu di kelas. Oke. Nah, menurut pengalaman Ibu nih, faktor yang paling sering membuat anak-anak cepat bosan itu apakah bisa dari materinya kah, atau kondisi kelasnya, atau apa aja tuh? Ya, jadi dalam suatu kelas itu anak-anak ini kan sifatnya variatif ya. Jadi memang mereka berharapnya itu materi yang disampaikan tuh menarik, sehingga kita memberikan materi tersebut secara interaktif gitu sih. Jadi kita kelompokkan masing-masing untuk membentuk suatu diskusi dan mereka supaya tertarik terhadap proyek yang akan didiskusikannya. Oke. Berarti suasana di kelas itu sangat penting ya, Bu? Ya, jadi supaya mereka itu mau belajar, terkadang kita memberikan suatu pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas gitu. Kemudian kalau misalnya mereka sudah mulai bosan ya, kita minta diskusi supaya lebih aktif lagi, sehingga mereka akan bisa berpikir gitu ya, berpikir kemudian tidak ngantuk jadinya. Berarti pentingnya interaksi gitu ya. Betul. Terus bisa belajar di dalam kelas atau di luar biar pembelajarannya tidak monoton. Iya. Oke. Nah, kadang pengajar itu saat menghadapi kelas dengan anak yang sangat beragam nih ya, Bu. Nah, ada yang semangat juga, terus ada yang susah fokus juga. Nah, di dalam kelas karena anaknya yang beragam itu, apakah bagaimana cara menyeimbangkannya gitu, Bu, supaya anak-anak itu tetap bisa mengikuti pembelajaran? Karena kan tadi anaknya beragam ya. Oke, jadi di dalam kelas itu kan banyak nih ya. Jadi mereka tuh kan dari misalnya ada yang sangat semangat, ada yang kurang semangat, ada yang termotivasi, ada yang tidak termotivasi. Kemudian masing-masing anak tuh juga mempunyai kepribadian yang berbeda. Sehingga di dalam kelas itu kita jangan hanya menyampaikan jadi satu arah, tetapi dengan interaksi, dan kita membentuk kelompok, di mana dalam kelompok-kelompok tersebut itu kita klasifikasi. Jadi jangan sampai misalnya anak dengan tingkatan tertentu di level 1, 2, 3, terus anak-anak di level 1 kita kumpulkan, level 2 kita kumpulkan. Jadi tidak, jadi dalam kelas itu kita beragam. Jadi dalam satu kelompok nanti ada yang level 1, 2, 3, 4, 5 supaya mereka saling bisa menyemangati.
Jadi disatukan agar beragam. Betul. Jadi kalau yang semangat, anak-anak yang kurang fokus bisa ikutan semangat. Ya, gitu. betul. Oke. Nah, kan kalau misalkan ada anak yang sudah bosan, nah bahkan mereka juga menolak pembelajaran nih Bu. Apa strategi yang Ibu lakukan? Nah, dalam beberapa sesi yang tadi kan kita kelompokkan dalam kelompok diskusi itu dengan beragam ya dalam satu kelompok. Tetapi nanti ada sesi di mana kita kelompokkan mereka dengan klasifikasi levelnya. Jadi misalnya yang level 1 kemampuannya semuanya di level 1, di level 2 kemampuannya di level 2. Nah, kalau misalnya di level yang anak-anak ini ada yang merasa tidak semangat dalam belajarnya, tidak termotivasi, maka kita akan memberikan pembelajaran yang berbeda gitu. Mungkin kalau di level yang kelompok level 1 tuh kita bisa memberikan proses pembelajaran secara percepatan dengan pencapaian tertentu. Tetapi di level yang dimana anak-anak ini tidak termotivasi, maka kita akan memberikan materi secara bertahap gitu, dimana sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan minat mereka begitu. Berarti jangan dipaksakan berarti ya Bu. Iya betul. Dan pastinya kita perlu memberikan bimbingan dan supervisi. Jadi untuk bisa memahami gitu ya si anak ini sejauh mana kemampuannya atau pencapaiannya, sehingga kita selalu mendampingi si anak tersebut untuk mendapatkan hasil sesuai dengan harapannya. Berarti sesuai kemampuannya. Iya betul. Nah, sekarang anak-anak ini kan sudah sangat akrab dengan gadget gitu ya Bu, dengan digital. Apakah hal ini juga jadi penyebab mereka cepat bosan belajar kan Bu? Jadi sebenarnya penggunaan gadget itu kalau misalnya kita visualisasikan sebagai alat digitalisasi yang membantu proses pembelajaran, itu sebenarnya tidak perlu dihindari karena kita kan sekarang harus transformasi ya dalam digitalisasi gitu, apalagi dengan penggunaan AI. Selama mereka dalam penggunaan digitalisasi ini tidak terdistract dalam proses pembelajarannya, sehingga perlu tetap bimbingan dan pengawasan serta pendampingan dari guru pada saat mereka menjalankan proses pembelajaran tersebut. Berarti transportasi digital ini tuh bukan kita tolak, tapi kita manfaatkan. Ya betul, karena pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil dari situ. Biar nggak kudet-kudet juga gitu ya Bu. Oke, nah kalau boleh nih memberi pesan kepada orang tua ya Bu, apa sih peran orang tua yang paling penting agar anak tidak cepat bosan belajar di rumah? Ya, jadi memang di sini pentingnya dukungan dan motivasi, support dari keluarga, terutama orang tua, karena anak ini kan lebih banyak di rumah ya, dan kemudian orang tua itu kan selain memberikan dukungan berupa emosional, kemudian finansialnya, juga perlu memfasilitasi gitu supaya si anak ini tetap termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Karena dukungan dari orang tua itu nomor 1 ya Bu? Ya, jadi anak tuh bisa percaya diri, tidak cemas, kemudian dia menganggap bahwa belajar itu suatu hal yang menyenangkan. Kemudian dia misalnya untuk melakukan kegiatan belajar baik di rumah maupun di sekolah, itu kalau misalnya dengan motivasi yang tinggi atau support dari keluarga, itu pasti membuat anak tuh lebih nyaman gitu, lebih nyaman, senang menjalani kegiatannya. Percaya diri. Oke. Nah, menurut pandangan seorang pengajar nih Bu, apa sih arti belajar sesuai dengan level anak dan kenapa ini tuh sangat penting untuk mengurangi rasa bosan belajar mereka? Ya betul. Jadi terkadang tuh dalam proses belajar itu kan seorang anak itu dipaksakan untuk mencapai target tertentu. Misalnya di suatu kelas ya, misalnya di suatu kelas ini setiap anak itu diharapkan bisa mencapai dalam hasil nilai tertentu gitu. Padahal kan kita harusnya menyikapinya dengan kemampuan setiap anak itu berbeda. Jadi kalau misalnya si anak A ini dia mempunyai kemampuan misalnya di level 1, ya kita harus melakukan proses pengajaran dan pembelajaran di level 1. Begitu juga anak yang di level 2. Jadi kita memang harus benar-benar sebagai pengajar itu bisa menyikapi gitu terhadap keberagaman kemampuan si anak tersebut. Jadi kita tidak bisa mengejudge, oh si anak ini berarti dia bodoh atau dia tidak mampu belajar. Tidak, tetapi memang
setiap anak itu mempunyai kemampuan sesuai dengan tingkatannya masing-masing secara kognitif. Oke. Nah, berarti sangat penting juga ya untuk melakukan tes diagnosis nih Bu. Gitu Ya itu sebaiknya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kan sebenarnya kalau di sekolah tuh kan udah ada ya penilaian misalnya triwulan, kemudian satu semester. Nah itu harusnya digunakan sebagai evaluasi bagi pengajar juga bahwa pencapaian seorang anak tuh memang berbeda. Jadi bukan karena memang dia tidak pintar gitu ya, tetapi memang level tiap anak tuh berbeda dan nantinya guru atau pengajar ini dia bisa mengevaluasi apa yang harus diberikan kepada si anak tersebut. Nah, seru banget nih obrolan kita hari ini bersama Ibu Dr. Marina. Nah, jadi kita tahu nih ternyata anak bosan belajar itu hal yang sangat wajar, tapi bisa banget diatasi dengan pendekatan yang tepat, baik di sekolah maupun di rumah. Intinya, kuncinya adalah mengenali kebutuhan anak ya Bu, memberi suasana belajar yang menyenangkan juga, dan tidak lupa dukungan penuh dari orang tua. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik